Jangan lewatkan kisah seorang budak yang namanya diabadikan di langit. Kisah tentang keteguhan yang lebih keras dari batu. Tentang iman yang tak bisa dibeli oleh dunia. Inilah kisah Bilal bin Rabah. Angin gurun berhembus kencang, membawa debu yang menyakitkan mata. Di tengah padang pasir yang panas membakar, berdiri sebuah kota megah bernama Mekkah. Kota ini penuh dengan kemewahan, tapi di balik dinding-dinding megah itu, tersembunyi tangisan yang tak terdengar, tangisan para budak. Di sudut kota ada seorang pria berkulit hitam legam. Tubuhnya kokoh, pundaknya lebar, wajahnya tegas, namun matanya menyimpan luka yang tak bisa diucapkan. Namanya Bilal bin Rabah. Bilal lahir dari seorang budak wanita asal Habsyi di Mekkah yang keras dan penuh kesombongan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa bangun sebelum fajar, membawa air, membersihkan rumah, mengurus keperluan majikannya. Seorang tokoh Quraisy kaya raya dan kejam, bernama Umayyah bin Khalaf. Di kota Mekkah, manusia diukur bukan dari iman atau kebaikan hati, tapi dari keturunan, kekayaan, dan warna kulit. Budak tidak dianggap manusia. Mereka hanya dianggap benda, barang, alat untuk melayani. Bilal tahu dirinya bukan siapa-siapa. Setiap kali ia ditegur, setiap kali cambuk singgah di punggungnya, ia hanya diam. Tapi di malam hari saat langit Mekkah dihiasi bintang, Bilal suka memandang ke atas. Dalam diam, ia bertanya dalam hati, apakah benar Tuhan itu banyak? Apakah tidak ada satu Tuhan yang lebih besar dari semua berhala itu? Apakah hidupku hanya akan berakhir seperti ini, sebagai budak yang tak punya suara? Hari-hari di Mekkah terus berjalan, diwarnai teriakan pasar, debu padang pasir, dan langkah kaki budak yang terburu-buru. Di antara keramaian itu, satu nama mulai berbisik di lorong-lorong kota. Muhammad, seorang lelaki yang membawa ajaran baru, ajaran tentang keesaan Allah. Orang-orang Quraisy gemetar mendengar nama itu. Mereka marah, mereka takut, karena ajaran Muhammad menghancurkan dasar kepercayaan mereka. Di pasar, Bilal mendengar potongan-potongan kata, Allah itu satu. Berhala-berhala itu tidak berkuasa. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Bilal mendengarkan diam-diam, sembari membawa beban di pundaknya. Kata-kata itu seperti air, jernih yang menetes perlahan ke dalam dahaga. Jiwanya yang selama ini kering. Di suatu malam, Bilal duduk sendirian di sudut rumah. Angin gurun menyelinap lewat celah dinding. Di kejauhan, terdengar bisikan tentang Muhammad dan sahabat-sahabatnya yang berkumpul diam-diam. Bilal memejamkan mata, mendengar bisikan hatinya. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dada, hangat meski ia tak mengerti sepenuhnya. Apakah ini jawaban yang selama ini aku cari? Apakah benar Tuhan hanya satu? Apakah aku juga berhak mencintai Tuhan yang satu itu, meski aku hanya seorang budak hina? Malam itu, bintang-bintang seperti menunduk mendengarkan. Bilal, yang selama ini hanya dikenal sebagai budak hitam, mulai menapaki jalan baru yang penuh cahaya. Malam itu, udara Mekkah terasa lebih dingin dari biasanya. Di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, sekelompok orang berkumpul diam-diam. Wajah mereka penuh semangat, mata mereka berkilat oleh keyakinan. Di tengah lingkaran itu, duduk seorang lelaki dengan wajah penuh kelembutan, tapi sorot matanya setajam cahaya bulan. Dialah Muhammad. Bilal, yang diam-diam mengikuti suara bisikan orang-orang, mendekat ke arah rumah itu. Langkahnya perlahan, penuh ragu. Setiap langkah seperti mengalahkan ribuan beban yang selama ini menindih dadanya. Dari luar, Bilal mendengar ayat-ayat suci dibacakan. Suara itu merayap masuk ke hatinya, lembut, tapi juga mengguncangkan. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Al-Ikhlas. Mata Bilal memanas. Ada air yang ingin jatuh, meski selama ini ia terbiasa menahan luka tanpa tangis. Inilah yang aku cari. Tuhan yang satu, yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dijual. Tuhan yang adil, yang memandang semua manusia sama. Di dalam rumah, Abu Bakar melihat ke arah pintu. Tatapannya menemukan sosok Bilal yang bersembunyi di bayangan. Abu Bakar mendekat, senyumnya penuh kehangatan. Masuklah, kau tidak sendiri di sini. Bilal melangkah pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa diterima bukan karena tubuhnya kuat, bukan karena tenaganya, tapi karena imannya. Malam itu, di sebuah ruangan kecil dan sederhana, Bilal bersyahadat.
Suara lirihnya bergetar. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Langit malam seakan ikut mendengar. Angin gurun membawa kabar itu. Seorang budak telah menemukan kemerdekaan sejati, bukan pada leher yang bebas dari rantai, tapi pada hati yang lepas dari belenggu dunia. Fajar menyingsing di Mekah. Pasar mulai ramai, unta-unta berbaris, para pedagang saling berteriak menawarkan dagangan. Di sudut kota, Bilal berjalan seperti biasa, membawa kendi air di pundaknya. Tapi ada yang berbeda. Di dalam dadanya kini ada rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Setiap langkahnya lebih ringan, meski beban di punggung tetap berat. Namun kabar tentang ajaran baru yang dibawa Muhammad semakin meluas. Kaum Quraisy mulai resah. Mereka takut, marah, dan mulai mengawasi siapapun yang diduga mengikuti ajaran tauhid. Suatu siang, Umayyah bin Khalaf memanggil Bilal. Suaranya lantang, penuh curiga. Bilal, datang ke sini. Bilal berdiri di hadapannya, menunduk hormat. Aku dengar kau mendekati Muhammad. Kau mulai mendengar ajarannya? Jawab. Bilal diam, nafasnya tertahan. Ia tahu, satu jawaban bisa jadi awal penderitaan panjang. Tapi di dadanya, iman itu sudah tumbuh. Umayyah menatapnya tajam. Engkau budak hitam. Berani sekali kau tinggalkan berhala-berhala kami? Siapa yang memberimu hak untuk memilih Tuhan? Bilal masih diam. Hanya matanya yang memancarkan cahaya baru. Umayyah mendekat, wajahnya semakin merah. Aku tanya, siapa Tuhanmu sekarang? Perlahan Bilal mengangkat kepalanya. Dengan suara pelan tapi tegas ia menjawab, Ahad, Allah yang satu. Detik itu, keheningan seolah membelah langit. Kata Ahad mengguncang seluruh tubuh Umayyah. Wajahnya berubah liar. Dan kau akan menyesal. Akan kubuat kau mencabut kata-katamu atau kau mati di sini. Bilal tidak gentar. Meski tubuhnya gemetar, hatinya teguh. Iya tuh, badai sudah datang. Tapi inilah harga untuk sebuah kebenaran yang ia yakini. Langit Mekah siang itu begitu terik. Pasir memantulkan panas seperti api, membakar kaki siapa saja yang menginjaknya. Di tengah lapangan terbuka, Bilal diikat dengan tali kasar. Tubuhnya yang hitam legam dipaksa berbaring di atas pasir membara. Nafasnya berat, kulitnya terasa seperti terbakar. Umayyah bin Khalaf berdiri di sampingnya. Tangannya menggenggam cambuk panjang. Wajahnya penuh amarah, matanya menyala seperti bara. Bilal, tinggalkan Tuhanmu. Kembali pada berhala-berhala kami. Aku perintahkan kau. Bilal tidak menjawab. Hanya terdengar hembusan nafas yang berat. Cambuk pertama mendarat di punggung Bilal. Darah merembes, pasir menempel pada luka-lukanya. Katakan, siapa Tuhanmu? Bilal menggigit bibir. Dari mulutnya yang kering, perlahan keluar suara lemah tapi jelas. Ahad, Ahad, Allah yang satu. Umayyah murka. Cambuk kedua, ketiga, keempat, tak terhitung lagi. Setiap sabetan membuat kerumunan orang yang menonton terdiam. Beberapa budak lain yang menyaksikan hanya bisa menunduk, takut. Tapi di mata mereka ada air yang siap jatuh, bukan hanya karena takut, tapi karena kagum pada keberanian yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Bilal tidak melawan. Tidak ada teriakan minta ampun. Hanya satu kata yang terus keluar dari mulutnya, meski tubuhnya lemah dan napasnya putus-putus. Ahad, Ahad. Di atas pasir yang membara di bawah langit Mekah yang panas, seorang budak berkulit hitam hari itu menjadi lebih tinggi dari siapapun yang memegang cambuk di tangannya. Hari berikutnya Bilal dibawa lagi ke lapangan terbuka. Kali ini bukan hanya cambuk yang menantinya. Umayyah sudah menyiapkan sesuatu yang lebih kejam, sebuah batu besar, seberat beberapa orang dewasa. Bilal dijatuhkan di atas pasir. Tangannya diikat ke samping, tubuhnya lemas penuh luka. Umayyah mendekat, wajahnya gelap penuh kebencian. Dan hari ini, aku akan memaksamu menyerah. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, budak hitam. Dengan teriakan perintah, beberapa pria lain mendorong batu besar itu ke atas dada Bilal. Bilal langsung megap-megap. Dadanya seperti remuk, napasnya terputus-putus, matanya hampir terbalik. Katakan, sembah Lat dan Uzza. Kembalilah pada berhala kami. Bilal hanya menggeliat, darah mengalir dari sudut mulutnya. Lalu perlahan terdengar lagi kata itu, Ahad, Ahad. Satu kata yang sederhana, tapi menampar harga diri para penindas. Batu itu menekan paru-parunya, membuat tiap tarikan napas jadi perjuangan antara hidup dan mati.
Tidak ada permintaan ampun. Orang-orang yang menonton mulai menutup wajah mereka. Bahkan beberapa budak lain menangis diam-diam. Bukan karena takut, tapi karena melihat sesuatu yang belum pernah mereka. Bilal sudah tidak bisa lagi menatap siapapun. Matanya tertutup separuh, tapi di kepalanya hanya ada satu gambar, Allah. Yang satu, langit biru yang dulu selalu ia tatap di malam hari, kini terasa sangat dekat. Di tengah terik yang membakar, di lapangan yang menjadi saksi jeritan, Bilal terbaring lemas. Batu besar masih menekan dadanya, napasnya tersengal, kulitnya penuh luka, darah mengalir membasahi pasir. Suara Ahad, Ahad yang keluar dari mulutnya makin lirih, namun tetap tegas. Tidak ada yang bisa mematikan kata itu. Di kejauhan, seorang pria berjalan perlahan. Jubahnya sederhana, wajahnya bersih, sorot matanya lembut. Dialah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah, orang yang terkenal dengan kelembutan hati dan keteguhan iman. Abu Bakar mendekat, langkahnya pelan tapi pasti. Setiap kali mendengar kata Ahad, ia merasa dadanya tergetar. Ketika sampai di dekat Bilal, Abu Bakar menatap tubuh yang sudah hampir tak bernyawa itu. Wajah Bilal pucat, matanya hampir tertutup, tapi di bibirnya masih ada sisa senyum keyakinan. Abu Bakar menoleh ke arah Umayyah bin Khalaf yang berdiri di samping. Sampai kapan kau akan menyiksa dia, wahai Umayyah? Umayyah tertawa sinis. Dia budakku. Akan kulakukan apapun sampai dia menyerah. Abu Bakar menghela napas panjang. Lalu dengan suara tegas ia berkata, Berapapun harganya, aku akan membelinya. Kuni akan membebaskannya. Umayyah menatap heran lalu tertawa lagi. Kau mau beli budak ini? Budak hitam yang keras kepala? Baik. Bayar mahal, aku akan lepaskan. Abu Bakar tanpa ragu mengeluarkan hartanya. Dalam hitungan detik, transaksi selesai. Batu besar itu disingkirkan. Tali-tali yang mengikat Bilal dilepaskan. Bilal hanya bisa menatap samar ke arah Abu Bakar. Air mata menetes di sudut matanya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan udara bebas tanpa rasa takut, meski tubuhnya hancur. Abu Bakar menunduk, menyentuh bahu Bilal yang penuh luka, dan berkata pelan, Engkau kini merdeka, wahai saudaraku. Merdeka di dunia dan merdeka di hadapan Allah. Hari itu, Bilal berjalan perlahan meninggalkan lapangan siksaan. Kakinya lemah, tubuhnya penuh luka, namun di matanya ada cahaya baru yang belum pernah ada sebelumnya. Abu Bakar mendampingi di sampingnya, memegang lengannya dengan lembut. Istirahatlah, wahai saudaraku. Kau kini bebas, Don. Tapi bagi Bilal, kebebasan bukan sekadar lepas dari tali dan batu. Hatinya kini punya tujuan yang lebih besar, memperjuangkan tauhid, ajaran yang baru saja menyelamatkannya dari kegelapan. Bilal mulai ikut bergabung dengan para sahabat Rasulullah. Ia hadir di majelis-majelis kecil yang penuh bisikan, menghafal ayat-ayat Al-Quran, mendengar sabda Nabi dengan penuh rasa haus. Di sisi lain, kaum Quraisy semakin marah. Mereka melihat orang-orang miskin dan budak mulai berani berdiri, menyebut satu nama, Allah yang satu. Bilal, yang dulu hanya dikenal sebagai budak, kini mulai dikenal sebagai salah satu simbol keberanian. Para pemuka Quraisy mulai menebar ancaman. Jika tak ikhlas terus bersama Muhammad, kalian akan diusir, dihukum, bahkan dibunuh. Tapi Bilal tidak gentar. Luka-luka di punggungnya seakan menjadi pengingat bahwa tidak ada penderitaan yang lebih menyakitkan dari kehilangan iman. Malam-malam Bilal kini berbeda. Tidak lagi duduk sendirian menatap bintang dengan pertanyaan kosong. Sekarang ia sujud dalam diam, berbisik penuh cinta. Engkau satu, ya Allah, Engkau satu. Setelah gagal memaksa umat Islam meninggalkan iman, kaum Quraisy merancang strategi baru, embargo sosial dan ekonomi. Mereka mengumumkan boikot besar. Siapapun yang berdagang dengan Muhammad dan pengikutnya akan dikucilkan. Siapapun yang membantu mereka akan dihukum. Kaum muslimin, termasuk Bilal, terisolasi di Syib Abu Thalib, sebuah lembah sempit di pinggiran Mekkah. Tidak ada makanan, tidak ada barang dagangan, tidak ada bantuan. Malam-malam yang panjang di lembah itu diisi dengan suara anak-anak menangis kelaparan. Orang-orang dewasa terbaring lemah, hanya bisa bertahan dengan dedaunan kering. Bilal yang masih memulihkan luka di punggungnya, kini harus menguatkan tubuhnya dengan sisa tenaga.
Ia membantu membagi makanan, merawat yang sakit, menghibur yang putus asa. Di tengah kesunyian, Bilal tetap mengulang zikirnya. Ahad, Ahad, Allah yang satu. Bahkan dalam kelaparan, keyakinan Bilal justru semakin kokoh. Ia ingat hari-hari saat tubuhnya disiksa di lapangan, dan baginya, kelaparan bukan apa-apa dibanding luka cambuk dan batu. Di malam-malam gelap, Bilal duduk di samping para sahabat yang lemah. Ia memegang tangan mereka, berbisik, Sabar, Allah bersama kita. Tidak lama lagi, akan ada jalan keluar. Setelah embargo berjalan lama, kaum muslimin semakin lemah. Namun di balik kelaparan dan kesunyian, semangat mereka justru semakin menyala. Bilal, yang dulu hanya berani berbisik sendiri di malam hari, kini mulai berjalan diam-diam dari rumah ke rumah. Bersama para sahabat, ia menyampaikan pesan tauhid kepada orang-orang yang masih ragu. Malam hari saat bintang bertaburan, Bilal mengetuk pintu satu demi satu. Bangkitlah, bangkitlah. Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Dia. Kadang Bilal harus lari di gang-gang sempit, bersembunyi saat penjaga Quraisy lewat. Luka di punggungnya yang belum sembuh sering terasa perih, tapi tak pernah menghentikan langkahnya. Setiap rumah yang ia singgahi, Bilal menguatkan hati mereka. Kita lapar, kita diasingkan. Tapi kita punya sesuatu yang tidak mereka miliki. Keyakinan kepada Allah yang satu. Bilal juga membantu Rasulullah menyiapkan pertemuan rahasia dengan orang-orang dari luar Mekah. Mereka menyusun rencana dakwah yang lebih luas, berharap ada perlindungan baru bagi umat Islam. Di satu malam, Bilal duduk sendirian menatap langit. Ya Allah, jika harus aku mati, biarlah aku mati dalam menyebut namamu. Malam itu bukan hanya fisik Bilal yang kuat, tapi jiwanya tumbuh menjadi pilar yang kokoh, siap menahan badai lebih besar. Mekah semakin tegang. Quraisy sudah kehilangan kesabaran. Mereka tak hanya ingin menghentikan dakwah, tapi juga menghapuskan Nabi dan pengikutnya selamanya. Di malam gelap, para pemuka Quraisy berkumpul. Mereka merancang rencana keji, membunuh Rasulullah. Mereka memilih para pemuda dari berbagai kabilah, agar darah Nabi tidak bisa dituntut satu suku saja. Berita ini bocor ke telinga kaum muslimin. Nabi segera memerintahkan para sahabat untuk bersiap hijrah ke Madinah, sebuah kota yang telah membuka hati mereka, siap menerima Islam. Bilal mendengar kabar itu dengan dada bergetar. Mekah adalah tanah kelahirannya, tanah luka dan air mata. Tapi baginya, iman lebih berharga dari tanah manapun. Jika Madinah adalah tempat Allah memanggil, maka di sanalah aku harus berjalan. Bilal membantu mempersiapkan rombongan, menyusun logistik, membantu menyembunyikan sahabat yang akan berangkat duluan. Luka di punggungnya masih terasa setiap kali ia mengangkat barang, tapi ia tidak peduli. Di satu malam sebelum hijrah, Bilal duduk di sudut rumah Abu Bakar. Wajahnya penuh bekas luka, matanya memandang lampu minyak yang redup. Aku tak pernah membayangkan, dari budak yang hina, kini Allah izinkan aku berjalan di jalannya. Aku siap kehilangan segalanya, asalkan aku tidak kehilangan Engkau, ya Allah. Malam itu langit Mekah sunyi. Tapi di dada Bilal, ada gelora yang tak bisa dipadamkan. Gelora untuk memulai babak baru. Demi Allah dan Rasul-Nya. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Bilal melangkah meninggalkan Mekah. Setiap pasir yang diinjaknya seperti memanggil, "Kembalilah." Tapi Bilal tidak menoleh. Baginya, tidak ada lagi Mekah, yang tersisa hanya luka dan kenangan siksaan. Bilal berjalan bersama rombongan kecil para sahabat. Jalanan sunyi, angin gurun dingin menusuk tulang. Tubuhnya masih lemah, tapi tekadnya lebih kuat dari batu yang dulu menindih dadanya. Di setiap langkah, Bilal melantunkan zikir perlahan. Ahad, Ahad, Allah yang satu. Di perjalanan mereka harus menghindari para pengejar Quraisy. Kadang harus berjalan memutar, bersembunyi di celah batu, menunggu malam lebih larut. Di wajah para sahabat ada rasa cemas tapi juga harapan. Mereka semua tahu di Madinah akan lahir sebuah masyarakat baru.
Sebuah peradaban yang berdiri di atas iman, bukan keturunan atau kekayaan. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, akhirnya mereka melihat Madinah dari kejauhan. Kota itu seolah menyambut dengan pelukan hangat. Pohon kurma tinggi menjulang, angin berembus lebih lembut. Saat Bilal menginjak tanah Madinah untuk pertama kalinya, air matanya jatuh. Ya Allah, inilah tanah kebebasan sejati. Inilah kota yang akan menjadi rumah bagi orang-orang yang hanya bersandar padamu. Madinah bukan hanya kota baru, tapi awal dari sebuah mimpi yang selama ini terpenjara di dadanya. Hari-hari pertama di Madinah penuh haru dan harapan. Kaum muslimin yang dulu tertindas di Mekah kini mulai membangun kehidupan baru. Mereka bergotong royong membangun Masjid Nabawi, rumah ibadah pertama yang dibangun di atas keimanan, bukan di atas kemewahan. Di tengah keramaian itu, Rasulullah berdiri melihat ke arah para sahabatnya. Kita perlu sesuatu, sebuah panggilan yang akan menyatukan hati umat. Sebuah suara yang memanggil bukan hanya telinga, tapi jiwa. Para sahabat terdiam. Lalu Rasul menoleh ke satu arah, ke arah seorang pria berkulit hitam, dengan tubuh tinggi kokoh dan mata yang selalu tenang. Bilal. Rasulullah memanggilnya dengan lembut. Wahai Bilal, bangkitlah dan kumandangkanlah azan. Bilal terdiam, matanya melebar, hatinya berguncang. Ia, yang dulu dihina, disiksa, hampir mati di pasir Mekah, kini diminta mengumandangkan panggilan suci. Dengan langkah pelan, Bilal naik ke atas atap rumah. Angin Madinah berembus lembut. Para sahabat berdiri di bawah, menunggu, sunyi. Lalu, dengan napas dalam dan suara yang dalam, Bilal memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Suara itu menggema, bukan hanya di udara, tapi sampai ke hati siapapun yang mendengarnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Para sahabat meneteskan air mata. Bahkan Rasulullah memandang langit, seolah suara Bilal bukan hanya naik ke langit Madinah, tapi menembus arsy-Nya. Itulah panggilan pertama. Dan sejak hari itu Bilal bukan hanya budak yang dimerdekakan, tapi penyeru langit. Suara yang menyatukan barisan umat. Suara yang dulunya lemah karena cambuk, kini menjadi denting yang membangunkan hati manusia dari tidur panjang. Hari-hari di Madinah berlalu dalam semangat baru. Bilal terus mengumandangkan azan, pagi, siang, sore, malam. Suaranya menjadi pelipur hati, penanda waktu, dan pengingat bahwa Allah selalu lebih besar dari segalanya. Namun perdamaian itu tidak lama. Quraisy di Mekkah menyusun kekuatan. Mereka tidak terima kaum muslimin selamat dan berkembang. Lalu datanglah hari itu, Perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam. 300 lebih kaum muslimin berhadapan dengan 1000 pasukan Quraisy. Bilal berdiri bersama para sahabat. Ia bukan hanya muadzin, ia juga pejuang. Tubuhnya tegap, matanya tajam. Tapi sebelum pedang diangkat, Bilal naik ke tempat tinggi. Lalu ia memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan di masjid, tapi di tepi medan perang. Suara itu tidak hanya memanggil untuk sholat, tapi juga menyatukan barisan. Menegaskan bahwa perjuangan ini bukan demi tanah, bukan demi balas dendam, tapi demi Allah yang satu. Di antara pasukan Quraisy, Bilal melihat satu wajah yang tak asing. Umayyah bin Khalaf. Majikannya dulu, orang yang menyiksanya tanpa belas kasih. Wajah Bilal tidak berubah. Ia tidak melotot, tidak dendam. Tapi di matanya ada ketegasan. Hari ini, bukan aku yang lemah. Hari ini, yang berdiri di belakangku adalah kebenaran. Perang pecah. Debu naik ke langit. Takbir menggema di padang pasir. Dan Bilal bersama kaum muslimin berperang dengan hati yang penuh keyakinan. Hari itu Quraisy kalah. Dan Umayyah bin Khalaf, simbol kezaliman, tumbang. Tapi Bilal tak berteriak, tak bersorak. Ia hanya sujud. Ya Allah, Engkau adil. Engkau melihat aku saat aku diinjak, dan kini Engkau angkat aku dengan kemuliaan darimu. Setelah Perang Badar, kemenangan demi kemenangan datang. Islam semakin dikenal. Kaum Quraisy mulai gentar.
para kabilah Arab mulai melirik Madinah, kota kecil yang kini menjadi pusat kekuatan spiritual dan politik. Bilal tetap berada di tengah-tengahnya. Tapi bukan sebagai panglima, bukan sebagai penasihat istana. Ia tetap menjadi muadzin Rasulullah. Tetap memanggil umat dengan suara yang tulus, dari tempat tinggi, tanpa hiasan, tanpa kehormatan dunia. Suara itu tetap sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara itu kini diperdengarkan kepada ribuan orang. Dari anak-anak yang baru bisa bicara, hingga para raja yang baru masuk Islam. Bilal kini dikenal di seluruh jazirah, tapi ia masih tinggal di rumah sederhana. Masih sujud di tanah yang sama. Masih menangis setiap malam. Suatu ketika seseorang berkata, Wahai Bilal, kau bisa meminta jabatan, kau bisa menjadi apa saja di Madinah ini. tapi Bilal hanya tersenyum dan menjawab, Aku hanya ingin tetap dekat dengan suara yang memanggilku. Dari kegelapan menuju cahaya. Suara itu bukan kekuasaan. Ia adalah pengingat bahwa aku dulu budak dan kini aku milik Allah. Setiap azan Bilal seperti meneteskan bagian dari jiwanya. Suara itu bukan hanya seruan, tapi bukti bahwa Allah benar-benar memuliakan siapapun yang menjaga hati. Fajar itu sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Langit Madinah tampak redup, seolah ikut menunduk. Angin berhembus pelan, membawa rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Bilal berdiri seperti biasa, naik ke tempat azan. Tangannya gemetar, tapi ia tetap menarik napas, menguatkan dada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang mulai keluar dari rumah. Tapi ada yang berbeda. Wajah-wajah mereka pucat. Asyhadu an la ilaha illallah. Namun saat ia sampai ke kalimat berikutnya, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, suara itu terhenti. Bilal mematung. Suaranya tercekat. Dadanya sesak. Lidahnya keluh. Air mata jatuh begitu saja. Karena hari itu, Rasulullah telah wafat. Seluruh Madinah menangis. Tapi tangis Bilal bukan hanya karena kehilangan pemimpin. Baginya, ia telah kehilangan cahaya hidupnya. Seseorang yang dulu memeluknya saat dunia membuangnya. Seseorang yang pertama kali memanggil namanya. Bukan sebagai budak, tapi sebagai saudara. Bilal turun dari tempat azan. Ia tidak berbicara pada siapa-siapa. Ia berjalan menjauh, perlahan. Lalu berdoa dalam diam. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan aku sendirian di dunia ini. Setelah Engkau ambil kekasihmu dariku. Sejak hari itu, Bilal tidak lagi sanggup mengumandangkan azan. Karena setiap kali ia menyebut Muhammad, dadanya terasa pecah. Setelah wafatnya Rasulullah, Bilal tidak sanggup lagi menetap di Madinah. Setiap sudut kota mengingatkannya pada sosok yang ia cintai. Masjid Nabi terasa sunyi. Suara langkah Rasul tak lagi terdengar. Bilal pamit kepada Abu Bakar dan para sahabat. Izinkan aku pergi, bukan untuk melupakan, tapi untuk menjaga agar hatiku tidak hancur. Ia pergi ke Syam, Suriah, bergabung dalam barisan pejuang Islam di perbatasan. Tapi di setiap sujudnya Bilal masih menyebut satu nama. Ya Rasulullah. Waktu berlalu. Bilal menua. Rambutnya memutih. Suaranya tak lagi sekuat dulu. Tapi imannya tetap seteguh batu yang pernah menindih dadanya di Mekah. Sampai suatu malam, Bilal bermimpi. Rasulullah datang kepadanya dengan senyum yang sama, cahaya yang sama. Dan dalam mimpi itu Rasul bersabda lembut, Wahai Bilal, sampai kapan engkau tak mengunjungiku, wahai saudaraku? Bilal terbangun. Air matanya membasahi wajah. Tanpa menunggu lama, ia bersiap pulang ke Madinah. Langkahnya mungkin sudah lemah, tapi hatinya seperti remaja yang berlari menyambut cintanya. Bilal kembali ke Madinah. Kota itu masih sama, Masjid Nabi, para sahabat, dan langit yang dulu menjadi saksi setiap azannya. Tapi kini, tak ada lagi senyum Rasul yang menyambutnya di pintu. Para sahabat menyambut Bilal dengan pelukan. Umar bin Khattab menangis saat melihatnya. Anak-anak kecil berlarian menyebut namanya. Tapi semua tahu, hatinya masih luka. Lalu datanglah cucu-cucu Rasul, Hasan dan Husain.
Mereka memeluk Bilal dan berkata polos, Paman Bilal, tolong, azanlah untuk kami. Sekali saja. Bilal terdiam. Tangannya gemetar. Seluruh Madinah menahan napas. Dan akhirnya, Bilal menaiki tempat azan Masjid Nabawi. Langkahnya lambat, tapi setiap pijakan membawa kenangan yang tak terucap. Ia menarik napas panjang. Lalu, untuk pertama kalinya sejak Rasul wafat, suara itu kembali menggema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh kota membeku. Orang-orang keluar dari rumah. Toko-toko ditinggalkan. Pasar menjadi sunyi. Asyhadu an la ilaha illallah. Para sahabat mulai menangis. Orang-orang menutup wajah, tersungkur dalam haru. Dan saat kalimat itu terucap, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Suara Bilal pecah. Ia tidak bisa menahan tangisnya. Air mata jatuh membasahi janggutnya. Seluruh Madinah menangis bersamanya. Tangisan yang bukan hanya karena rindu, tapi karena mereka merasa Rasulullah seakan kembali hadir. Dalam suara Bilal, azan itu tak pernah selesai. Bilal turun dari tempatnya, tubuhnya lemah tapi hatinya lapang. Ia telah menyampaikan salam terakhirnya. Dengan suara yang dulu dibentuk oleh luka, kini dipenuhi cinta. Setelah azan terakhir itu, Bilal kembali ke Syam. Bukan karena lari dari Madinah, tapi karena ia tahu hatinya telah menyampaikan pesan terakhirnya. Hari-harinya dihabiskan dalam ibadah. Di medan jihad, di sujud malam, di zikir panjang yang tak pernah putus. Tubuhnya mulai menua, tulangnya melemah, tapi semangatnya tetap seperti saat ia pertama kali mengucap Ahad, Ahad. Sampai suatu malam, Bilal terbaring di ranjangnya. Tubuhnya panas, nafasnya pendek, tapi wajahnya justru tersenyum. Istrinya duduk di sampingnya, menangis pelan. Sungguh menyedihkan hari ini. Tapi Bilal membuka matanya, lalu tersenyum dalam. Jangan bersedih. Hari ini adalah hari terbaik. Karena aku akan bertemu kekasihku, Muhammad, dan para sahabatnya. Dengan zikir lembut di bibirnya, Bilal menghembuskan napas terakhir. Tenang, tanpa suara. Tapi langit seperti bersaksi bahwa yang meninggal hari itu bukan sekadar seorang sahabat, tapi sebuah suara yang pernah menggetarkan langit. Di bumi, tubuhnya disemayamkan. Tapi di langit, azannya tetap dikenang para malaikat. Dan setiap kali muadzin menyeru Allahu Akbar di setiap penjuru bumi, nama Bilal ikut mengalir di antara gema itu. Bilal telah tiada, tapi dunia tidak pernah melupakannya. Waktu berlalu. Tahun-tahun silih berganti. Kekuasaan Islam meluas dari Madinah ke Syam, dari Mesir hingga Andalusia, dari Mekah hingga ke penjuru dunia yang bahkan Bilal pun tak pernah bayangkan. Dan di setiap tempat yang baru mengenal Islam, satu hal selalu hadir pertama kali. Suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Suara itu bukan sekadar seruan. Ia adalah warisan. Sebuah gema yang lahir dari keteguhan Bilal, dari luka-luka yang ia bawa selama hidupnya. Setiap muadzin yang berdiri hari ini, dari desa kecil hingga kota metropolitan, mereka membawa jejak Bilal. Tanpa Bilal, mungkin suara itu takkan pernah punya arti sekuat sekarang. Anak-anak muslim belajar meniru adzannya. Masjid-masjid berlomba menghadirkan suara terbaik. Tapi di antara semua suara itu, selalu ada ruang kosong di langit. Tempat suara asli Bilal dulu pernah bergetar. Dalam dunia jahiliyah, Bilal adalah bayangan. Ia tak punya hak, tak punya suara, tak punya tempat. Tapi Islam datang dan membalik seluruh cara dunia memandang manusia. Rasulullah bersabda, Tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab, dan tidak ada kelebihan orang putih atas orang hitam, kecuali karena takwa. dan jika ada satu nama yang menghidupkan sabda itu, itulah Bilal bin Rabah. Di zaman yang menjadikan warna kulit sebagai pengukur nilai, Bilal berdiri tegak tidak karena nasab, bukan karena harta, tapi karena iman. Bahkan suatu ketika Rasul berkata kepada Bilal,
Aku mendengar suara langkahmu di surga, wahai Bilal, dan Langkah yang dulunya berjalan di pasir panas, kini didengar di taman-taman surga. Itulah Islam, agama yang mengangkat mereka yang dijatuhkan manusia dan menundukkan mereka yang meninggi karena dunia. Nama Bilal menjadi pelajaran abadi, bahwa tidak ada orang hina di hadapan Allah selama ia berjalan dengan iman, sabar, dan keteguhan hati. Kadang kita berpikir, mengapa dunia begitu kejam pada sebagian orang? Mengapa ada yang lahir tanpa nama, tanpa kuasa, tanpa tempat? Begitulah Bilal, seorang budak, kulitnya hitam. Namanya tak tercatat dalam buku-buku mulia sebelum Islam datang. Ia tahu rasanya dihina. Ia tahu rasanya dipaksa diam padahal hatinya ingin bicara. Ia tahu rasanya diperlakukan seperti benda, bukan manusia. Tapi satu hal yang Bilal jaga, keyakinan. Saat dunia menariknya ke bawah, ia menengadah ke langit. Dan di sanalah ia menemukan suara yang menjawabnya. Ahad, Allah yang satu. Ia tidak berubah menjadi penting karena dunia mengakuinya. Ia berubah karena ia tahu siapa yang menciptakannya. Karena ia tahu, ia dicintai oleh Allah. Dan kamu, yang mungkin hari ini merasa tak berarti, ingatlah Bilal. Kamu tak harus punya pangkat, tak harus sempurna. Cukup satu, teguh menjaga apa yang kamu yakini benar. Karena bisa jadi, dalam sunyimu, dalam lelahmu, dalam luka yang tak orang lihat, langkahmu juga didengar di surga. Bilal tidak meninggalkan rumah megah. Ia tidak menulis kitab. Ia tidak mendirikan sekolah atau bangunan. Tapi ia meninggalkan sesuatu yang lebih kuat dari batu, lebih kekal dari tinta. Suara. Suara yang lahir dari luka. Disucikan oleh air mata. Dan disambut oleh langit. Suara yang memanggil manusia untuk berhenti dari tidur, dari kesibukan, dari dosa, dan menoleh ke langit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini suara itu masih terus berkumandang. Dari menara kecil di desa, hingga speaker masjid di kota-kota besar. Dari muadzin yang muda hingga yang rentah. Tapi semua itu adalah gema dari suara satu orang yang dulu diseret di pasir, ditindih batu, dan tetap berkata, Ahad, Ahad. Bilal mengajarkan kita bahwa kehormatan tidak terletak pada kulit, nama, atau posisi, tapi pada iman yang tetap hidup. Meski dunia ingin membunuhnya. Kita telah mendengar kisah Bilal bin Rabbah, dari budak yang diinjak-injak, menjadi suara yang mengguncang langit. Tapi ini bukan hanya cerita indah untuk dikenang. Ini adalah cermin untuk siapa saja yang hari ini sedang diam karena takut bicara benar. Untuk siapa saja yang sedang jatuh karena merasa tidak dianggap. Bilal menunjukkan bahwa bukan kedudukan yang membuat seseorang besar, tapi keteguhan saat dunia mencoba mengecilkannya. Kita tidak harus seperti Bilal dalam bentuk, tapi bisa meneladani jiwanya. Berani memilih yang benar, bertahan dalam sabar. Tidak menginginkan dunia, tapi merindukan surga. Bilal telah pergi, tapi kisahnya akan terus hidup selama masih ada yang berani berkata, aku memilih Allah, meski seluruh dunia menertawakan. Bilal telah tiada. Suara itu telah berhenti, tapi adzan masih terus berkumandang. Karena yang diwariskan Bilal bukan hanya suara, melainkan semangat. Semangat untuk berdiri di tempat yang tinggi, bukan untuk dilihat, tapi untuk menyeru kebaikan. Semangat untuk menggemakan tauhid di tengah dunia yang penuh kebisingan duniawi. Semangat untuk menjaga iman, meski tubuhmu lelah, hatimu remuk, dan dunia tak berpihak. Hari ini, suara itu mungkin tidak lagi datang dari mulut Bilal. Tapi ia hidup dalam seseorang yang tetap jujur di tengah godaan. Seorang ibu yang tetap sabar membesarkan anak-anaknya. Seorang pelajar yang menundukkan pandangannya. Seorang pemuda yang berani berkata, saya Muslim. Dan saya bangga. Itulah azan hari ini. Ia tidak selalu dilantunkan dari menara. Kadang ia muncul dari keteladanan kecil yang kamu lakukan tanpa suara.